Halo Taurus, selamat datang di readingan update untukmu. Ini adalah readingan timeless, tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu bisa mengakses readingan ini selama mungkin kamu cocok atau kondisi kamu sesuai ya. Kalau kamu tidak merasa resonan di sini, kamu bisa cek bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu ya. Caranya untuk lihat zodiak moon, rising, Venus kamu, silakan klik link di description box. Kalau masih nggak cocok di semuanya, berarti ini bukan energi kamu di sini ya. Karena ini adalah bacaan untuk banyak orang, artinya bisa cocok, bisa tidak. Timeline di antara Taurus berbeda ya. Ada beberapa Taurus yang sudah mengalami ini atau sedang mengalami ini atau akan mengalami ini di masa depan atau tidak sama sekali ya. Karena ini adalah bacaan umum, sekali lagi tidak mungkin resonate dengan semuanya. Dan kalau kamu tidak serak dengan cara saya baca kartunya, silakan pindah ke channel lain, tidak ada paksaan, oke? Mari kita lihat kartu kamu yang ada di tengah adalah Coven. Coven menandakan kematian, tetapi bukan kematian tubuh, melainkan kematian suatu siklus, sesuatu yang harus berakhir, suatu peristiwa yang harus berakhir, atau suatu kebiasaan atau kejadian yang memang harus selesai. Bisa juga berarti hubungan yang harus berakhir di sini. Mungkin ada suatu hubungan yang harus berakhir dikarenakan ketidakjujuran, dikarenakan kebohongan. Salah satu mungkin tidak menunjukkan sikap yang perasaan yang sesungguhnya ya, tidak tulus mungkin ya, ada yang berbohong satu sama lain ya, atau salah satu, sehingga akhirnya komitmen ini pijakannya tidak kuat ya. Di baris pertama ada snake, fox, dan child. Ini mungkin ada karakter-karakter yang membuat hubungan ini akhirnya berakhir ya. Ada sifat kekanak-kanakan, ada sifat emosian gitu, tidak jujur, kurang bisa dipercaya, dan sepertinya ada main belakang di sini ya. Dan hubungan ini juga kelihatannya membuat kamu bingung dan stres malah ya. Banyak beban, banyak konflik ya. Banyak konflik, ada perasaan tidak bebas juga di sini ya Taurus. Ada perasaan seperti kalian itu terasing, atau karena dalam hubungan ini membuat kalian justru jauh dengan keluarga ya, karena kekangan pasangan mungkin salah satunya ya. Ada hubungan jarak jauh mungkin ya, yang ini membuat celah karena komunikasi yang tidak selaras sepertinya ya, karena banyaknya halangan dan rintangan, dan sepertinya memang lebih banyak beban, lebih banyak stres di hubungan ini. Akhirnya justru ya lebih baik mungkin diakhiri gitu ya, karena di sini aku tidak melihat suatu pertumbuhan di dalam hubungan ini ya. Tidak ada pertumbuhan, yang ada hanya stres, marah, terbeban, dan juga akhirnya saling menyakiti ya. Dan juga hubungan ini memang gak jelas mau dibawa kemana sepertinya ya. Tidak ada kejelasan, kelihatannya tidak ada kata komitmen yang kuat yang bisa mengikat hubungan ini gitu. Jadi sepertinya kamu memang dealing dengan orang-orang, kamu berurusan dengan orang-orang yang memang ya kelihatannya memang secara karakter ya kurang baik ya, sehingga akhirnya memang mau tidak mau harus terpisah juga nih ya. Tapi di sini ada perjalanan ketika akhirnya kamu terbebas dari hubungan ini. Mungkin kamu bisa menemukan seseorang yang baru. Di sini ada gentleman di bawah ya. Gentleman, tetapi masih ada tower, yang mungkin di sini si tower ini adalah simbol dari ketidakbebasan atau perasaan seperti
batasi gitu ya. Tapi ini juga mungkin suatu instansi atau suatu tempat kantor yang besar mungkin ya. Orang ini mungkin ada seorang yang bekerja di suatu instansi atau memiliki jabatan yang tinggi seperti itu ya, memiliki suatu kedudukan ya, mungkin seperti itu. Ada orang yang datang di sini, ada seseorang gentleman ini. Jadi mungkin setelah hubungan yang lama berakhir, saya melihat juga di sini ada hubungan yang baru, yang walaupun mungkin hubungan baru ini pun masih perlu banyak penyesuaian dan tantangan, tapi at least ada awal baru ya, ada sesuatu yang dimana kamu akhirnya menemukan seseorang yang baru setelah apa yang terjadi, kemalangan apapun yang terjadi di masa lalu gitu ya. Walaupun kalau saya melihat di sini juga masih banyak hal yang perlu di-clearkan antara kamu dengan dia, mungkin karena belum saling mengenal gitu ya, belum saling mengenal, belum perlu banyak penyesuaian di sini ya. Saya akan tarikkan kartu dari Romance Angels karena ini tentang percintaan kayaknya ya. Ini adalah jump card. Oke, ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Oke, playfulness. Jadi playful ya, nggak sedikit bermain-main gitu ya. Mungkin ini yang diperlukan untuk hubungan kamu yang baru ini ya, supaya hubungannya, karena hubungan yang lalu kelihatannya sangat pahit ya, jadi hubungan yang baru ini mungkin perlu banyak bermain-main gitu ya. Bermain-main di sini maksudnya adalah ya mungkin perlu sisi romantis, perlu lebih pendekatan yang lebih romantis, atau perlu keintiman dan kemesraan yang ditambahkan gitu ya. Karena si tower yang ada di bawah, pojok bawah ini juga memperlihatkan sesuatu yang kaku gitu ya, sesuatu yang terlalu formal. Mungkin ini akan membawa kebosanan bagi hubungan kamu ya. Jadi perlu sedikit santai mungkin ya, sedikit santai dan ya nikmati saja ya, menikmati. Jadi perlu sedikit nakal mungkin. Oke, saya ambil satu lagi dari Archangel. Oke, saya hanya ambil jump card. Di sini chakra clearing. Archangel Metatron, call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shapes. Ya, berarti kalau chakra clearingnya keluar, kamu mesti bersih chakra kamu gitu ya. Ada chakra yang terkontaminasi di sini ya. Terkontaminasi itu maksudnya adalah chakra itu kotor, mungkin karena tadi kita melihat snake dan fox ya, yang artinya banyak dalam hubungan yang lalu itu banyak emosi yang negatif gitu ya, lebih banyak emosi yang negatif yang itu akan mempengaruhi kamu, membuat aura kamu menjadi tidak cerah, tidak bersih gitu ya. Jadi itu kenapa kamu diminta untuk bebersih ya. Diminta untuk bebersih di sini supaya apa? Orang kalau auranya bersih, cakranya bersih, dia akan menarik, dia akan membuat seperti magnet gitu ya, seperti magnet. Jadi kalau kamu ingin menarik cinta yang baik ya, cinta romantis baru yang baik ya, kamu ingin menarik orang baru yang memang sesuai dengan ya yang terbaik untuk kamu ya, maka kamu perlu bebersih si aura dan cakra-cakra kamu ini, karena ini akan membuat energi kamu jadi lebih bersih dan lebih kuat. Orang yang punya energi, orang yang punya cakra yang bersih dan aura yang bersih, punya aura yang energinya positif, akan mendatangkan banyak keberuntungan ya, termasuk keberuntungan dalam relationship ya, dalam hubungan.
Jadi kalau mau menarik orang yang baik, kamu harus punya sesuatu yang positif di dalam diri kamu, yaitu aura dan cakra yang memancarkan energi yang positif. Nanti akan menjadi magnet. Karena sepertinya kalau melihat tebaran kartu Lenormandnya, lebih banyak emosi negatif di sini yang berkecamuk di dalam kehidupan kamu ya. Stres, marah, benci, berbohong, dendam mungkin ya, terbeban, beban sesuatu, mungkin ada depresi juga gitu. Jadi ini perlu di-clearkan dari energi-energi negatif, itu perlu dibersihkan dari cakra-cakra kamu ya. Di sini ditawarkan oleh Archangel Metatron buat kamu yang mau terbuka dengan konsep malaikat ya. Mungkin kamu bisa mencoba audio untuk cakra clearing ya. Banyak sekarang di YouTube ya, audio untuk membersihkan cakra itu banyak sekali di YouTube, dan itu cukup bagus buat kalian yang nggak bisa atau belum bisa healing sendiri ya. Cukup membantu. Silakan kamu cari di YouTube, itu banyak ya. Oke, Taurus, semoga ini bermanfaat, dan kalau kamu suka readingan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih untuk sudah menonton. Bye bye.